Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu di dalam kesempatan ini kita akan mengapresiasi beberapa kejadian yang tentu 2 atau 1 hari yang lalu, tepatnya di Jakarta, terjadi demo besar yang dilakukan atau dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, pegawai honorer di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, yang tentu saja ini meminta haknya untuk bisa diangkat menjadi ASN atau P3K atau pegawai negeri sipil. Mereka tentu mempunyai beban yang sangat berat karena masa kerja mereka ada yang 10 tahun, ada yang 15, ada yang 20 tahun, ada bahkan yang mencapai 25 tahun. Yang tentu kita harus juga memahami bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang honorer ini mempunyai penghasilan atau tepatnya diberi gaji atau diberi upah per bulannya ini 500.000. Bisa dibayangkan uang 500.000 dikondisikan di zaman sekarang, di saat kebutuhan pokok juga mempunyai harga yang naik, sementara hal yang lain tidak bisa mereka dapatkan. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang mencengangkan ketika kita memahami bahwa aksi demo yang dilakukan kemarin itu sangat tidak terjadi huru-hara, sangat damai, bahkan kemarin ditemui oleh Komisi 10 DPR RI yang pimpinan komisinya itu dari Yogyakarta. Tentu ini membuktikan juga bahwa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, pegawai honorer ini memang betul-betul aksi damai karena memang tidak rusuh kondisinya. Mungkin korlapnya kemarin hampir long march dari DPR ke Istana Presidenan, tapi karena Bapak Polisi memberikan pertimbangan-pertimbangan dan mereka sanggup menampung dan mereka mampu memberikan fasilitas untuk supaya bertemu dengan anggota Dewan Komisi 10 DPR RI, sehingga tentu kejadian ini akan bisa disikapi dengan baik. Dan kita tetap yakin dalam kondisi peringatan Hari Guru yang kemarin, ketika banyak pegawai-pegawai honorer yang tentu saja dari guru dan dari BUMN serta yang lainnya, ternyata secara jumlah sangat mencengangkan. 5,6 juta orang sebagai karyawan honorer. Kalau diperhatikan misalnya dalam satu kali kondisi, misalnya pegawai honorer ini diangkat menjadi ASN, misalnya dengan gaji 5 juta saja per bulan, yang tadinya adalah 500.000 per bulan, tentu dia akan bisa, negara akan mengeluarkan setidaknya 28 triliun. Ini berat tetapi harus dilakukan. Karena apa? Karena di dalam Fathul Mu'in juga bisa dibayangkan bahwa negara ini harus juga bisa menjamin masyarakatnya dari aspek sandang, papan, dan pangan. Ini tentu saja menjadi perhatian kita. Mohon maaf kami tidak memberikan secara detail tentang bagaimana isi dari kitab Fathul Mu'in ini. Tetapi setidaknya agama juga bisa mempertimbangkan dengan referensi-referensi yang real. Agama tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi mereka juga mempunyai sesuatu sumber yang tentu saja mengadunya jelas kepada pemerintah. Tidak dengan sesuatu yang rusuh, tidak anarkis, dan tentu saja tidak ada bakar-bakar ban atau bakar-bakar apalah, bakar mobil atau apa. Tetapi memang teman-teman kita, pegawai-pegawai honorer ini sudah mengacu pada tata kondisi yang tertib. Mereka demo, tapi juga masih membawa bagaimana proses ketertiban, keamanan,
Dan tentu saja ini menjadi perhatian dari semua pihak. Tidak semua demo itu harus diakhiri dengan rusuh. Tidak demo itu harus meresahkan. Tetapi setidaknya dengan kepedulian dari pemerintah, bahkan kemarin yang menerima adalah dari Dewan Banggar, Dewan Anggaran, yang tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat positif dilakukan. Intinya adalah bahwa memang pekerjaan itu memang harus diperjuangkan. Pekerjaan itu memang harus mendapatkan satu kondisi yang mendapatkan pengakuan, baik dari dirinya maupun dari orang lain. Secara de facto dan de jure. Secara kondisi memang perlu adanya perhatian-perhatian dari pihak-pihak tertentu. Dan kalau masa kerja dari mereka, teman-teman atau saudara-saudara kita yang honorer ini sudah bekerja 25 tahun, artinya mereka sudah mengabdi kepada lembaga atau institusi dengan waktu yang relatif rentan yang sangat lama. Sehingga ini menunjukkan bahwa betapa mereka mampu dengan biaya minimalis, mampu mengarungi kehidupan dengan cara-cara yang kuat. Dan tentu saja saya juga mengkritisi, mensikapi kepada teman-teman ASN, sahabat-sahabat saya yang ASN, yang tentu saja barangkali belum optimal dalam menjalankan kewajibannya. Bahkan mungkin pangapunten di saat ini mereka di kantor barangkali ada yang hanya sekedar TikTokan atau bermain YouTube atau YouTuber atau apapun lah. Sehingga tentu hasil kerjanya tidak maksimal, sehingga tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Jangan menggunakan aji mumpung, jangan menggunakan aji atau kesempatan-kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Buktikan bahwa panjenengan semua adalah pekerja profesional, pekerja-pekerja terdidik, terlatih, dan sangat-sangat mumpuni di bidangnya. Sehingga dalam hal ini negara memang harus juga memperhatikan. Kita berharap demo dari teman-teman kita akan disikapi dengan cepat, akan dilakukan kenaikan atau pengangkatan walau secara bertahap, karena kalau dihitung 5,6 juta ini sebenarnya anggaran atau data tahun 2023, dan mungkin untuk saat ini juga sudah berkurang sangat banyak karena ada P3K, ada kondisi-kondisi yang lain. Nah, terutama dalam hal ini mari kita upayakan. Jangan sekali-kali kita mengkondisikan jabatan itu untuk hal-hal yang di luar kemampuan. Tetapi jadikanlah jabatan ini menjadi amanah, menjadi pelayan masyarakat, menjadi sesuatu yang ketika kita nanti sudah, atau panjenengan semua, nanti ketika sudah pensiun, sudah selesai dalam menjalankan kewajibannya, tidak diakui sebagai hal-hal yang negatif. Kita juga menyesalkan banyak teman-teman ASN yang tentu saja mungkin mereka sudah digaji oleh negara, mendapat biaya dari negara, tunjangan sudah semakin lama naik, tetapi mereka justru menghujat pemimpinnya, menghujat presidennya, menghujat jabatan-jabatan yang di atasnya. Yang tentu saja kalau misalnya panjenengan sudah diangkat menjadi ASN, ya setidaknya loyal lah kepada pemerintah. Dedikasi kepada pemerintah harus ditingkatkan. Setidaknya mendukung dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jangan menghujat dan mengkritisi boleh, tetapi menghujat, mencaci maki, kemudian menghambat pembangunan, itu tentu saja tidak dibenarkan. Ketika kemarin terjadi peringatan hari ulang tahun NU yang ke-102, tentu Bapak Presiden sudah menjelaskan bahwa barang siapa yang tentu tidak mau mendukung, tentu mereka akan disingkirkan. Dan tentu yang lebih menakjubkan lagi adalah lebih dari 8.000 hektar petani Nahdlatul Ulama yang menanam padi gogo.
dalam rangka mendukung makan bergizi gratis. Dan NU juga sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional yang tentu saja ini mempunyai terobosan-terobosan. Mungkin ke depannya akan juga diikuti oleh Muhammadiyah, akan diikuti oleh institusi organisasi ormas yang lain untuk bisa ikut dalam rangka mengoptimalkan program yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Apakah 28 triliun ini merupakan dana yang kecil? Saya pikir tidak, tetapi dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dengan banyaknya koruptor yang tertangkap, dengan banyaknya tentu hal-hal yang lain, efisiensi yang dilakukan, tentu saja ini juga akan bisa membantu masyarakat atau membantu teman-teman honorer kita, sehingga bisa akan menjadi lebih baik. Kita doakan sama-sama, semoga ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk bisa diangkat menjadi ASN, P3K, PNS, bisa mendapatkan hal yang positif. Dan kita sangat mengapresiasi dari perjuangan saudara-saudara kita yang honorer ini. Tentu tanpa pamrih, andai kata menjadi guru yang mendidik muridnya, yang mengajar muridnya, dengan sesuatu yang positif tanpa harus mempertimbangkan biaya atau apapun. Dilalahnya kok ya cukup. Sama dengan kiai. Kiai itu tidak pernah cawe-cawe terhadap bagaimana pemerintah memberikan. Diberikan atau tidak, kiai tetap jalan. Pondok pesantren tetap jalan. Mereka tidak proposal, tidak ngemis pada pemerintah, tidak meminta pada pemerintah. Harusnya saya itu juga mencontoh hal ini. Tidak mengharapkan sesuatu, tetapi tentu kita harus juga mengkondisikan bahwa lingkungan kita memang sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tentu saja himbauan juga kabar gembira bagi petani yang tentu saja ini besok dikondisikan bahwa harga gabah itu Pak Presiden sudah ngendiko 6.500. Tentu saja ini juga menjadikan angin segar bahwa memang harus ada kontrol. Kemarin juga sempat ada tabung yang 3 kg yang tentu saja subsidi dari tabung ini adalah 68 triliun. 68 triliun ini kalau dikontrol, harapannya barangkali adalah bahwa kalau semua dijadikan sebagai pangkalan, tentu akan bisa dikontrol harga-harganya. Jangan sampai tabung gas yang LPG yang harusnya untuk masak, tapi dioplos untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Harapannya adalah bahwa memang kadang sosialisasi itu berlangsung dengan cara yang cepat, tetapi kadang masyarakat yang kelimpungan, masyarakat yang repot. Ya, dikhawatirkan ada kelangkaan, tapi sesungguhnya nandilalah pada kesempatan-kesempatan kemarin Bapak Presiden langsung memberikan instruksi supaya seperti biasa, pedagang-pedagang diperlakukan seperti biasa. Inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemerintah yang mempunyai jiwa kerakyatan, yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, yang berpihak kepada kepentingan rakyat, sangat dibutuhkan dalam hal ini. Di saat kita sempit dalam mencari rezeki, di saat peluang-peluang kita belum mendapatkan hal yang luar biasa, tapi tentu tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam mengais rezeki, dan tetap kita ingatkan, jangan menjadi pemberat pembangunan. Jangan hanya sekedar menerima tanpa harus memberikan sesuatu, tapi kontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing perlu dilakukan untuk bisa menjadikan kita sebagai subjek, bukan menjadi objek. Yang terakhir, seperti biasa, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua pihak. Dan terima kasih juga kepada netizen yang telah like, komen, subscribe, dan like untuk pengembangan channel ini. Semoga atas kontribusi dari penyelenggara semua minimal dalam hal ini kita telah menyebarkan kebaikan-kebaikan untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.